Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan ketegasan Menpan RB yang mendesak Pemda melakukan kebijakan ini agar rekan-rekan honorer bisa terakomodir pada seleksi ASN 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer sesuai dengan amanah dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 nantinya akan dihapus paling lambat Desember 2024. Penghapusan ini untuk menaati sebagai amanah dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nantinya tenaga honorer bakal berubah status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu ataupun P3K paruh waktu sesuai hasil seleksi ASN 2024 ataupun kemampuan anggaran dari instansi tempat mereka bekerja. Nah, rekan-rekan sekalian, tidak hanya akan diangkat menjadi P3K, tenaga non-ASN juga bisa naik menjadi pegawai negeri sipil jika masih memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PNS 2024. Jadi, ini untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan di video saya sebelumnya, apakah tenaga non-ASN itu bisa diangkat menjadi PNS? Bisa-bisa saja asalkan masih memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS 2024. Apa saja syaratnya? Ya tentunya untuk persyaratan CPNS itu maksimal memiliki umur 35 tahun dengan kualifikasi ijazah-ijazah tertentu. Jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwa tahun ini pemerintah daerah juga diberikan waktu untuk mengusulkan kuota pegawai negeri sipil ataupun P3K. Jika memang di kabupaten rekan-rekan terdapat kuota PNS, silakan dipantau terus pengumuman dari instansi masing-masing, dan apabila memang jika memenuhi syarat, rekan-rekan bisa mendaftar untuk kuota CPNS. Namun yang pastinya untuk CPNS proses tesnya tetap melalui proses CAT dengan teknis dan soal yang berbeda dengan seleksi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri memperkirakan bahwa jumlah tenaga honorer di pemerintahan saat ini ada sekitar 1,7 juta orang. Itu bakal terus menyusut seiring berjalannya proses rekrutmen dan pengangkatan menjadi P3K. Itu dikatakan oleh Kepala Biro Data Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Afroz, yang menyebutkan bahwa 1,7 juta non-ASN akan terus berkurang karena nanti akan ada yang masuk dan keterima menjadi P3K. Oleh karenanya Afroz meminta seluruh instansi untuk segera mengusulkan kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara 2024 guna memetakan berapa jumlah honorer yang bisa diangkat menjadi P3K melalui seleksi tersebut. Senada dengan itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Nanang Subandi menyebutkan bahwa Panselnas mendorong instansi untuk segera menghitung kebutuhan tenaga ASN di lingkupnya dan mengusulkannya ke Badan Kepegawaian Negara untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum ditetapkan pada pengumuman kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara 2024, khususnya para tenaga honorer yang menurut perhitungan masih tersisa sekitar 1,7 juta orang. Melalui usulan formasi CSN, BKN pun akan menganalisa kemampuan anggaran masing-masing instansi untuk membayar gaji non-ASN yang nantinya terangkat menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, termasuk kebutuhan calon P3K yang disesuaikan dengan jumlah non-ASN di instansinya yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara dengan kemampuan sesuai dengan kemampuan belanja pegawai masing-masing daerah. Nah, rekan-rekan, demikian info kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.